Pertanyaan buat kita, apakah kita sudah masuk orang-orang bertakwa? Mengaku gampang, tapi yang susah diakui sebagai bertakwa. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pasti kenal Pak Prabowo. Prabowo itu rupanya kakek saya dengan kakek beliau masih sepupu. Ngaku. Mulai bapak kayaknya, dari mana dapat Prabowo dengan dasar? Tidak mungkin, Bugis. Ya kan? Ngaku. Tapi setelah diklarifikasi ke Pak Prabowo katanya sepupu dengan neneknya Dasaat Latif. Siapa Dasaat Latif? Namanya saja baru saya dengar. Begitu juga ngaku bertakwa gampang, klaim. Tapi yang susah diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Mari kita lihat apa sesungguhnya takwa. Definisi kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab yang kita kenal sebagai manusia yang sudah dijamin pasti masuk surga. Dan dia termasuk golongan Khulafaur Rasyidin. Pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini, Pak Ketua, guru ngajinya para sahabat. Juru tulis ayatnya Rasulullah. Imam tarawehnya Umar bin Khattab. Jauh lebih muda daripada Umar bin Khattab. Tapi Umar bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa sesungguhnya itu takwa? Karena Ubay ini ahli hikmah, Pak. Lalu Ubay bin Ka'ab menjelaskan, wahai Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah di jalan yang penuh batu-batu cadas? Kata Umar, sering, apalagi masa perang. Nah, ketika Nabi mendapati jalan batu-batu cadas, apakah Nabi mundur? Menggagalkan perjalanannya? Dia tunda? Tidak. Kata Umar bin Khattab, saya melihat Nabi tetap berjalan, tetapi sikapnya sangat kehati-hatian. Dia angkat dia punya jubah, lalu dia berjalan, berhati-hati menghindari batu cadas. Lalu Ubay bin Ka'ab menjelaskan, itulah takwa. Kehati-hatian. Maafkan saya. Kehati-hatian untuk apa? Sebagai anggota DPD. Satu, hati-hati menggunakan jabatan. Bapak tahu, andai saja divisualisasikan itu, Pak. Tanggung jawab jabatan di akhirat, Pak. Tidak ada orang menjadi pejabat, Pak. Tidak ada orang. Meski dikasih jutaan miliar, tidak mau dia. Kenapa? Contoh sederhana. Umar bin Khattab pernah malam-malam nangis dia. Ditanya sama anaknya, kenapa Abah menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya nanti di hadapan Allah ada onta tadi yang terpleset, jatuh, terpleset karena jalan jelek. Bagaimana saya menjelaskan di hadapan Allah nanti onta ini jatuh karena tanggung jawab saya tidak mengurus jalan. Tidak usah jalan dulu, Pak. Kritik Bapak terhadap MBG. Saya setuju MBG. Tapi perlu ada perbaikan. Kalau Bapak tahu dan diam, tanggung jawab di dalam akhirat kelak. Hati-hati menggunakan jabatan. Lihat jabatan, Pak. Seperti Pak Ketua tadi. Pantas, saya bilang, oh pantas, masih muda, cerdas rupanya ini orang. Ya, jabatan silih berganti, Pak. Inilah rumah paling mengerikan, Pak. Kenapa? Sudah berapa banyak orang masuk di sini dan sudah berapa tak lempar. Berapa banyak orang, Pak, tadinya hidupnya baik-baik, tenang, berakhir dengan penjara. Gara-gara apa? Jabatan. Ada kawan saya, terpilih anggota DPR RI, saya tanya, berapa uangmu habis? 62 miliar. Itu dia bilang, tidak pakai sogo itu. Operasional tim saja itu, Ustaz. Saya bilang, saya punya 62 miliar, saya pakai kawin lagi. Kalau orang Bugis tidak ada takut sama istrinya, Pak. Cuma istrinya lebih berani. Iya, Pak. Saya bilang, adakah? Coba, ada orang jadi bupati habis duitnya ratusan miliar. Lalu berujung ditangkap KPK. Adakah kebodohan yang lebih dari ini? Saya ada duit 65 miliar, Pak. Satu, saya pakai bangun masjid 10 miliar. Sudah masjid paling cantik itu. 10 miliar saya pakai wisata Eropa. Masih ada 40 miliar. 10 miliar saya pakai modal. Tapi 60 miliar, 100 miliar. Bapak dapat anggota DPD. Lalu tidak digunakan beramar ma'ruf nahi mungkar. Salah dan keliru besar. Dan seorang ketua DPD jauh lebih gampang masuk surga dari ulama. Kenapa bisa? Saya ceramah, Pak, jangan hamar, jangan hamar. Anak-anak kasih kempes ban mobil saya, Pak. Tapi ketua DPD panggil beredar narkoba. Kenapa narkoba banyak beredar itu? Efektif, Pak. Dan anggota ketua DPD jauh lebih mudah masuk surga, lebih cepat daripada ulama. Kenapa, Bang Yoris? Coba. Ketika Allah nanti katakan, ulama Indonesia masuk surga. Masuk, Pak, tapi masih ngantri. Ulama Jawa Timur.
ulama Sulawesi Selatan, ulama NU, ulama Muhammadiyah. Nah, banyak Pak, masih ganti ribuan ulama. Tapi begitu Allah katakan, ketua DPD RI masuk surga, tidak perlu ganti Pak, Bapak sendiri. Kenapa? Satu aja ketua DPD. Maka keliru seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya untuk masuk surga. Yang kedua, hati-hati milih teman, Pak. Hati-hati milih teman. Ketika Bapak berteman dengan pejabat, seorang pejabat pasti banyak temannya, Pak. Pasti. Ada kawan saya, mantan pejabat masuk penjara. Saya pergi tengok. Padahal waktu dia pejabat, dia benci sekali saya. Balihoku pun dia turunkan. Saya datang lihat, orang pertama datang lihat. Nangis dia. Apa dia bilang? Ustadz, tidak ada lagi orang mau datang sama saya. Dulu waktu saya masih menjabat, ngantri orang datang mengantar saya kalau jogging. Sekarang tidak ada lagi yang mau datang, takut juga diperiksa. Saya bilang, Pak, jangankan manusia, kucing aja kalau dia tahu tidak ada ikan di rumah, tidak mau masuk. Apalagi manusia. Itulah sebabnya, dari 7 golongan orang yang mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak, mendapat perlindungan di padang mahsyar, ruang VVIP, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali datang dari Allah. Satu di antara 7 golongan itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat karena Allah. Bersahabat dengan jabatan pasti luntur. Bersahabat dengan karir pasti luntur. Bersahabat karena kaya pasti luntur. Tapi bersahabat karena Allah, itulah yang abadi. Boleh anggota DPD bersahabat dengan kontraktor, boleh. Tapi mesti kewaspadaan tinggi. Pak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat. Jadi Pak Ketua kan penghuni surga sama penghuni neraka bak WhatsApp. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Caranya, penghuni neraka kan kreatif Pak Ketua. Dia bilang gampang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan di surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sampai di tengah. Penghuni neraka ini dia lihat dari surga. Kenapa belum mulai proyeknya? Dia teriak, "Oi bos, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian." Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ. Yang ada di sini hanya imam, tidak tahu dia hitung-hitung kalkulator, selalu salah perhitungannya, Pak. Bapak, hati-hati. Saya kalau boleh bersaran kepada Bapak, tidak ada salahnya ada nomor-nomor ulama di dalam handphone Bapak. Ketika Bapak mau mengambil keputusan, selain berkonsultasi dengan penegak hukum, Bapak konsultasi dengan agama. Untuk apa? Menyelamatkan dunia dan akhirat Bapak. Dan enaknya kalau Bapak berteman dengan ulama, insya Allah tidak macam-macam pikirannya, Pak. Paling pun kalau minta, dia minta apa? Pembeli sound system. Bukan untuk dirinya, Pak. Saya bersahabat sama Pak Ketua, pasti jalan yang baik. Begitu saya datang di sini, saya telepon Pak Ketua. Ya, di mana sholat berjamaah yang bagus di sini? Di mana baik pengajian? Tidak mungkin saya Pak Ketua, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin, Ustaz beleng-beleng. Berteman. Dan coba lihat, seperti Pak Ketua tadi katakan, silaturahmi itu, siapa kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Dan di tempat ini jadi saksi, bukti. Nah, berbicara tentang teman, Nabi memberikan ilustrasi yang sangat cantik. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat hawa panasnya. Ulama lalu menerjemahkan hadis ini dengan contoh yang sederhana. Kulit kambing dianggap hina. Tidak ada yang mau cium Pak itu kulit kambing. Tapi ketika dia menjadi pembungkus Al-Quran, kitab suci, kulit kambing yang hina itu dicium ketika diambil Qurannya dan dicium pula ketika selesai dibaca. Kenapa? Karena dia berteman dengan kitab suci. Sebaliknya, kulit kambing ketika bersahabat dengan derom, jadi beduk. Tiap saat dipukul. Salah milih teman. Bapak-bapak, anggota DPD, hati-hati milih teman. Salah milih teman, bisa terjerumus kita kepada kebatilan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hati-hati mendidik anak. Ada orang saya lihat Pak sukses, di kantor turun mobil dibukakan pintu mobilnya. Semua orang hormat sama dia.
tapi di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang masih kuliah. Tidak ada arti itu, Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau meninggal besok-besok, siapa yang doakan, Bu? Siapa, Bu? Suami. Kawin lagi, Bu. Dia dengarlah suami saya, istri saya ini Pak Ketua. Jadi kalau saya duluan meninggal, kau kawin lagi. Saya peluk dia, saya bilang, kau dengar baik-baik saya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ayo Bapak Ibu, siapa doakan? Bapak-bapak nih, anggota DPD semua, yang banyak pemilihnya. Ratusan ribu yang pilih Bapak. Iya kan? Di atas 100.000 yang pilih Bapak. Siapa yang doakan Bapak ketika meninggal? Teman, jangan harap Pak. Lihat itu di grup WhatsApp. Lihat di grup WhatsApp, ketika ada teman kita yang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu, Pak. Siapa yang doakan kita? Anak. Jadi prestasi kita adalah anak. Bapak Ibu yang duduk di DPD RI sekarang, bukan kita yang hebat. Siapa yang hebat? Hasil prestasi Bapak Ibu. Bukan kita. Bapak mau lihat prestasi kita? Lihat anak sekarang. Lihat anak kita, Pak. Sama pacarnya cium tangan, Pak. Panggilannya baru 2 bulan pacaran, panggil papi mami. Begitu jawab tangan sama bapaknya, dia tidak cium itu, dia sliding. Kalau cowoknya ini, Kak. Bapaknya gini-giniin. Bapak mau lihat masa depan Bapak dikubur? Saya mau tanya. Bapak tidak terpilih DPD, masih ada pilihan? Ada, tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak sebagai pegawai, saya sebagai pegawai tidak disenang wali kota, ada pilihan? Ada, pensiun dini. Saya pergi merantau ke Papua, tidak disenang saya di sana, ada pilihan? Ada, saya balik lagi ke Sulawesi. Menderita di dunia, masih ada pilihan, Pak. Tapi masuk kubur, ada pilihan? Ah, tidak senang ya? Pak, balik dulu. Begitu Bapak balik keluar, viral sedunia, Pak. Dan pada saat itu Nabi menginformasikan, ketika kau sudah masuk di kubur, ada transferanmu mengalir terus-menerus. Siapa dia? Ialah anak yang soleh dan soleha. Imam Al-Ghazali mengilustrasikan, suatu ketika dia melihat memberikan kepada muridnya, ada orang yang menanjak ke atas pohon. Di bawah ada orang berebut. Ada orang berebut, dia pegang itu mangga disikut. Ada juga sudah digigit disikut. Sementara di bawah pohon agak jauh, ada orang yang duduk santai, tapi dia dapat pohon, dapat buah mangga. Muridnya bertanya, apa maksudnya Imam? Itu yang di atas itu, itulah orang yang masih hidup. Yang di bawah ini yang berebut, yang disikut-sikut, itulah orang Islam yang meninggal memperebutkan doanya Imam Khatib ketika Jumat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu doanya yang diperebutkan setiap hari Jumat. Lalu siapa yang duduk-duduk dapat buah otomatis? Itulah orang tua yang meninggal punya anak yang soleh dan soleha. Tidak perlu berebut, dia selalu dapat transferan dari anaknya. Perenungan buat kita semua. Selama Ramadan, kalau Bapak masih lihat anak Bapak pergi iktikaf 10 malam terakhir, masih Bapak lihat anak pergi taraweh, harapan itu Pak. Tapi kalau dia cuma pergi taraweh keliling, sahur underut, hati-hati Pak. Hati-hati. Bapak buka kamarnya, masih buka Quran malam Jumat, harapan Pak, enggak sia-sia Bapak jadi cari uang tiap bulan. Tapi setiap kita tengok dia tidak hanya pegang handphone, enggak pernah kita dengar ngaji, enggak pernah kita lihat salat jamaah. Hati-hati. Bagaimana kalau kita sudah dewasa anak, sudah susah dikasih nasihat. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Ini tadi yang dikasih hadiah. Tuan-tuan anggota DPD, jangan putus asa kalau anak kita tidak ada yang baik akhlaknya. Cari anak yatim piatu, sekolahkan dia, didik dia. Sama hukumnya di hadapan Allah, anak kandung sendiri walau tidak dilahirkan dari istri. Itu Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu terbatas.